Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi tenggat 1 tahun bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, untuk memperbaiki kinerja. Ia menegaskan, kegagalan reformasi dapat berujung pada pembekuan instansi dan risiko 16.000 pegawai dirumahkan. Purbaya menyampaikan, ultimatum tersebut setelah muncul kembali dugaan penyimpangan di tubuh DJBC. Ia mengatakan, ancaman pembekuan membuat pegawai Bea Cukai mulai memahami risiko yang mereka hadapi. Menurutnya, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan Société Générale de Surveillance, SGS, seperti zaman dulu lagi. Ia menyebut, 1 tahun ke depan menjadi masa penting untuk membalik citra dan kinerja instansi DJBC. Purbaya sendiri mengakui hal itu tidak mudah karena citra negatif Bea Cukai sudah sangat kuat di benak masyarakat. Ini menyusul banyaknya keluhan seputar kinerja DJBC. Baru-baru ini, misalnya, pedagang thrifting mengaku setor uang hingga Rp550 juta ke oknum DJBC guna meloloskan kontainer impor pakaian bekas. Temuan lain muncul saat inspeksi ke kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya pada Selasa, 11 November 2025. Ia menjumpai laporan nilai impor yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya submersible pump yang tercatat senilai $7 AS atau sekitar Rp117.000, kurs Rp16.700 per dolar AS. Padahal, harga pasar produk serupa berada di kisaran Rp40 juta hingga Rp50 juta per unit. Purbaya menilai, selisih tersebut sebagai indikasi underinvoicing. Purbaya mengatakan, jajaran pimpinan dan staf Bea Cukai telah ia kumpulkan untuk membahas reformasi. Pada masa Orde Baru, pembekuan pernah terjadi dan tugas Bea Cukai dialihkan kepada Société Générale de Surveillance, SGS. Ia mengingatkan, bahwa risiko serupa dapat terulang jika perbaikan tidak berjalan. Untuk mempercepat pembenahan, Purbaya mulai menerapkan teknologi berbasis akal imitasi di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi ini digunakan untuk menyederhanakan proses kepabeanan dan mempercepat deteksi underinvoicing. Ia optimistis kemajuan reformasi akan terlihat pada tahun depan. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun per Oktober 2025, atau 82,7% dari target APBN 2025. Kenaikan penerimaan didorong oleh peningkatan biaya keluar dan cukai. Bang sama di pelabuhan, itu Bea Cukai gimana caranya? Kita akan beresin jadi Bea Cukai, saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Depan Pak. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapin. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sih sudah aman lah. Artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Pak Purbaya, aturan baru dana desa gimana Pak? Pak? Bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Jadi aturan baru dana desa orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk gimana Pak?